Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas hari baru ini. Kami ingin memulai hari baru ini dengan memohon berkat dari-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami, dan jamailah budi serta hati nurani kami, agar selalu terbuka pada sabda-Mu dan siap mengamalkan dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita telah memasuki hari ke-8 dalam hari-hari retret agung kita. Sabda suci yang kita renungkan pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang Bapa yang murah hati. Kepada para murid, Yesus mengatakan demikian, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan." Pada bagian akhir dari kisah ini, Yesus mengajarkan satu hal yang paling terkenal dan sangat universal, dan dilihat sebagai puncak atau inti terdalam dari pengajaran atau khotbah Yesus di bukit. Yesus menutup pengajarannya dengan wasiat yang sangat agung, katanya, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Ada dua hal yang bisa kita simpulkan dari pengajaran Yesus kepada para muridnya. Pertama, yaitu tentang doa. Yesus menghendaki agar kita selalu berdoa kepada Bapanya, sebab Bapanya adalah seorang pribadi yang murah hati, tahu memberikan segala sesuatu yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa seperti seorang bapa bisa memberikan sesuatu yang baik kepada anaknya, apalagi Bapanya di surga. Bapa di surga memiliki mata yang besar untuk melihat, telinga yang tajam untuk mendengarkan, dan hati yang penuh kasih untuk mengasihi semua orang yang datang kepadanya. Untuk itu, Yesus menghendaki agar kita selalu berdoa dan menaruh harapan kepada Bapanya. Kedua, yang menjadi puncak dari semua pengajaran Yesus adalah kasih. Yesus menghendaki agar kita memiliki kasih yang besar kepada semua orang. Kasih menjadi cerminan dari pribadi orang beriman. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Mari kita lihat pengalaman hidup kita setiap hari, bagaimana sikap doa dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama.
tentang doa. Apakah kita sanggup menyerahkan pergumulan hidup kita kepada Tuhan? Sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam perkara hidup kita? Apakah kita sungguh berharap dan menaruh kepercayaan kepadanya? Tuhan selalu menurunkan berkat-Nya atas kita bila kita selalu memohon dan menaruh kepercayaan kepadanya. Tentang kasih, bagaimana wujud kasih kita kepada sesama? Yesus menghendaki agar kita selalu berbuat baik kepada sesama. Doa kita akan berbuah limpah bila kita selalu berbagi kasih dan berbuat baik kepada semua orang. Semoga di masa puasa ini kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan tekun berdoa dan semakin mengamalkan kasih bagi sesama. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami dengan sabda yang sungguh meneguhkan iman kami. Semoga lewat sabdamu hari ini, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu, dekat dengan Dikau, dan menjadikan Dikau sebagai Bapa, tempat kami bersandar dan menaruh harapan akan hidup dan masa depan kami. Jadikanlah kami juga alat di tangan yang siap berbagi kasih kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita, teristimewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.